Baiklah, kembali lagi dengan saya Muhammad Afal Fadilah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 4C, NIM 2213300076. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok kemarin, kelompok kedua, yaitu dengan judul Eksplorasi Teknik Gaya Penulisan dan Maksud Penyampaian dalam Berita dan Artikel. Di sini yang pertama ada teknik peliputan berita. Teknik peliputan berita yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang ataupun terjadi di tengah masyarakat. Untuk itulah, sebelum menyusun dan menyiarkan berita lewat media, seorang wartawan terlebih dahulu harus mencari berita. Namun, sebelum masuk dalam pembahasan teknik peliputan berita, penulis memampar beberapa definisi berita menurut berbagai para ahli seperti John B. Borg yang berprofesi sebagai city editor surat kabar. Begitu juga pendapat Dean Lee Spencer dari Universitas Washington mengatakan berita adalah suatu peristiwa, gagasan, atau opini yang pada suatunya bersifat penting atau berpengaruh terhadap banyak orang dalam masyarakat. Pada bagian lain, editor eksekutif The New York Times, Turner Catholic, mendefinisikan berita sebagai segala sesuatu yang kemarin belum diketahui orang. Kemudian di sini ada teknik peliputan artikel. Yang tadi berita, kemudian sekarang teknik peliputan artikel, yaitu proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber dan mengubahnya menjadi sebuah artikel yang inovatif, menarik, dan mudah dipahami. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengelola dan menulis sebuah artikel. Yang pertama ada menentukan fokus cerita, yaitu sebuah artikel berita harus memiliki fokus agar ceritanya terarah dan mudah dimengerti oleh khalayak luas atau oleh orang lain. Tentukan fokus cerita dengan mengajukan pertanyaan berikut. Yang kedua, memahami isu. Memahami isu yang akan diberikan adalah bagian yang penting dari proses peliputan. Harus mengetahui isu yang akan diberitakan dengan baik. Kemudian mengumpulkan informasi. Selanjutnya, mengatur informasi, menulis, mengedit, mengumpulkan foto dan video, menulis headline, mengumpulkan sumber, dan menyampaikan artikel. Selanjutnya, cara penulisan berita, yaitu berita ditulis menggunakan rumus 5W1H supaya berita lengkap, akurat, dan dapat memenuhi standar teknis jurnalistik. Teknik menulis yang baik membantu penulis membuat konten yang efektif, menarik, dan memuaskan pembaca. Dengan memahami dan menerapkan teknik menulis yang benar, penulis dapat membantu pembaca memahami informasi yang disampaikan. Cara menulis berita yang baik dan benar yaitu yang pertama, menemukan peristiwa untuk dijadikan berita. Yang kedua, pencarian sumber berita. Yang ketiga, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat, mencatat hal-hal penting dalam proses pencarian informasi. Yang kelima, membuat kerangka berita. Yang keenam, menulis teras berita. Yang ketujuh, menulis isi berita. Yang kedelapan, tidak menggunakan fitnah, hasutan, dan kebohongan sesuai dengan kaidah P3SPS. Kemudian, cara penulisan artikel. Artikel ditulis dengan sistematika yang terstruktur, konsisten, dan lugas, sebagaimana urutan dalam tulisan ilmiah. Panjang artikel 15-20 halaman. Halaman pertama artikel memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada judul, kemudian penulis, ketiga abstrak, keempat pendahuluan. Kelima, metodologi penelitian untuk artikel hasil penelitian. Yang keenam ada hasil dan pembahasan. Yang ketujuh ada kesimpulan dan saran. Yang kedelapan ada daftar pusaka. Kemudian tujuan penulisan berita, yaitu tujuan kegiatan menulis berita adalah melaporkan suluk-buluk suatu peristiwa yang telah sedang akan terjadi. Melaporkan di sini berarti menuliskan apa yang dilihat, didengar, atau dialami seseorang atau sekelompok orang. Berita ditulis sebagai rekonstruksi tertulis apa yang terjadi. Terdapat dua alasan penulisan berita. Pertama, untuk memenuhi tujuan politik. Yang kedua, selain meningkatkan oplah pembaca, berita yang disampaikan bermanfaat bagi pembaca. Bercerita disediakan kepada pemberita. Yang pertama, berita yang melaporkan adanya bahaya yang mengancam kehidupannya. Yang kedua, berita yang mengungkapkan ancaman. Yang ketiga, berita yang menambah pengetahuan pembaca untuk memperbaiki kedudukan. Yang keempat, berita yang mengungkapkan perkembangan atau penghambat dalam peningkatan kehidupan. Kemudian yang terakhir, tujuan penulisan artikel,
yaitu penulisan artikel dapat bervariasi tergantung pada jenis artikel dan konteksnya. Namun, beberapa tujuan umum penulisan artikel meliputi: yang pertama itu ada tujuan penguasaan. Misalnya seorang siswa adalah yang diberi tujuan untuk menulis sebuah artikel. Yang kedua tujuan informasi, dan yang ketiga tujuan persuasi, yang keempat tujuan entertainment, tujuan ekstensi, tujuan kreatif, dan tujuan pemecahan masalah. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Al-Fadilah. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.